intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa diberikan nikmat kesehatan. Sholawat serta salam juga tidak lupa selalu kita panjatkan kehadirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, saat ini Kabupaten Blora sudah menjadi zona merah. Untuk itu, berdasarkan monitoring data COVID-19 Kabupaten Blora per minggu 3 Mei 2020 pukul 10.48 waktu Indonesia bagian Barat, 1 OTG orang tanpa gejala selesai pemantauan 157, proses pemantauan 131, jumlah 288. 2 ODP orang dalam pemantauan selesai pemantauan 766, proses pemantauan 90, meninggal 1, jumlah 857. 3 pasien dalam pengawasan PDP selesai pengawasan 4, proses pengawasan 10, meninggal dalam kurung hasil PCR belum keluar 2, meninggal dalam kurung hasil PCR negatif 1, jumlah 17, rapid test reaktif jumlah 12. 5 COVID-19 positif dirawat 2, meninggal 2, sembuh 0, dan jumlah seluruhnya 4. Jumlah pemudik per 2 Mei 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat sejumlah 28.695 orang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya menghimbau supaya kita semua dalam Ramadan kali ini dapat menunda niatan untuk mudik. Dan bagi yang selesai bepergian dari luar kota, supaya isolasi mandiri selama 14 hari. Hal ini demi kebaikan kita bersama, kaitannya untuk menekan jumlah penyebaran virus corona. Lakukan pembatasan sosial atau menjaga jarak, namun tetap dekatkan hubungan silaturahmi. Banyak masalah baru muncul saat ini. Di antaranya adalah masalah sosial dan ekonomi. Maka dari itu, marilah menengok kanan kiri lingkungan kita. Mari kita saling membantu yang sedang kesulitan karena wabah corona ini. Bila ada yang kesulitan ekonominya, mari kita bantu. Bila ada yang tidak bisa makan, mari kita beri makan. Bila ada yang tidak bisa memberi masker, mari kita beri masker. Mari kita bersama-sama saling peduli di tengah pandemi ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan bagi kita semua, sehingga selalu dijauhkan dari virus corona ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Beribadahlah dengan aman dan jauhi kerumunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu sekalian, warga Blora yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan ini kami mewakili Kepala Dinas Sosial P3A yang kebetulan pada siang hari ini berhalangan hadir dikarenakan sakit, akan melaporkan beberapa perkembangan terkait dengan social safety net atau jaring pengaman sosial, khususnya yang terkait dengan sumber dana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan lokasi pemakaman untuk jenazah COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan perkembangan jaring pengaman sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, kami sampaikan sebagai berikut, bahwa bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial saat ini sudah diluncurkan melalui dua penyalur. Yang pertama adalah penyaluran melalui Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara yang terdiri dari BTN, BRI, BNI, dan Mandiri. Itu untuk yang di Kabupaten Blora. Adapun KPM atau Keluarga Penerima Manfaat dari Bansos Tunai atau BST ini sejumlah 1.981 KPM yang penyalurannya melalui mekanisme top up ke rekening masing-masing KPM di bank yang ditunjuk. Di BRI terdapat 170 KPM, di BNI ada 1.660 KPM, di BTN ada 12, dan di Bank Mandiri ada 139 KPM. Dan saat ini sebagian sudah bisa menarik uangnya melalui rekening yang dimiliki masing-masing. Yang kedua adalah melalui penyaluran melalui kantor pos. Adapun KPM yang akan menerima bansos tunai ini sejumlah 6.666 KPM. Dengan mekanisme penyaluran adalah pemberian langsung kepada penerima manfaat, baik itu door to door maupun melalui mekanisme komunitas atau mereka dikumpulkan dalam satu tempat dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19. Berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Pos Blora bahwa sudah dilaksanakan, saat ini sudah dilaksanakan penjajakan, penjadwalan pendistribusian bansos tunai ini. Dan kalau tidak ada aral melintang, maka BST yang melalui kantor pos ini akan disalurkan mulai Rabu tanggal 6 Mei 2020. Yang ketiga, untuk merespon keluhan dari camat, desa, dan lurah terkait dengan daftar nominatif penerima BST, di dalamnya masih ada warga yang sudah tervalidasi karena unsur mampu, meninggal, atau pindah. Bersama ini dapat kami jelaskan sebagai berikut, bahwa Pemkab Blora telah mengusulkan calon penerima BST ke Kemensos RI sesuai dengan hasil validasi dari desa dan kelurahan. Bahwa masih muncul nama warga yang sudah divalidasi, itu adalah di luar kemampuan Pemda, karena kita sifatnya adalah given hasil dari verifikasi Kemensos. Untuk itu, sebagai tindak lanjut atas ketidaksesuaian tersebut, Pemkab akan bersurat ke Kemensos RI untuk melakukan perbaikan data pada penyaluran tahap berikutnya. Jadi untuk tahap 1 ini tidak bisa dilakukan perbaikan, tapi di tahap berikutnya itu bisa tahap 2 atau tahap 3 sesuai dengan kebijakan dari Kemensos yang punya anggaran. Yang kedua, terkait dengan lokasi pemulasaran jenazah korban COVID-19 yang disiapkan Pemkab Blora adalah 1
di TMP Blora, Wira Bakti Blora. Kemudian yang kedua di TMP Nusa Bakti Cepu. Lokasi ini diperuntukkan untuk jenazah dari para medis dan tenaga medis sesuai dengan arahan Bapak Bupati. Kemudian yang kedua adalah lokasi makam Polaman Desa Sendang Harjo Kecamatan Blora, yang ini diperuntukkan untuk jenazah dari masyarakat umum. Diharapkan dengan penetapan dua lokasi ini tidak terjadi lagi penolakan terhadap pemakaman jenazah seperti yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Blora. Terakhir, himbauan dari kami adalah mari bersama kita sadari bahwa pandemi corona ini hanya akan berakhir jika kita melakukan pemutusan penyebaran virus corona secara bersama-sama. Untuk itu diharapkan masyarakat mau menjalankan semua himbauan pemerintah secara serius, secara massal, dan secara kontinu. Di antaranya adalah dengan menggunakan masker, hindari bergerombol yang tidak perlu, dan jaga kebersihan diri dan lingkungan kita masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini juga menjadi trigger pensucian lingkungan kita dari virus corona di tempat kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, warga Blora yang kami cintai dan kami banggakan dimanapun berada, kami dari tim kesehatan akan menambahkan beberapa informasi yang mungkin penting bagi kita semua untuk kita ketahui. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPR tadi, jumlah kasus positif terkonfirmasi laboratorium sampai saat ini masih tetap sama, yaitu 4 orang. 2 meninggal dunia dan 2 masih dirawat. Dari satu kasus pertama, indeks kasus pertama yang meninggal sudah kita telusur, kita tracing, kita dapatkan rapid test positif dari kasus yang pertama sekitar 4 orang. Kita masih menunggu hasil swab dari rapid test yang positif ini. Kemudian kasus meninggal yang kedua yang terjadi tanggal 2 kemarin di wilayah Kecamatan Jati, Desa Singgat. Hari kemarin sampai hari ini sudah ditelusur, di tracing kontak langsung maupun tidak langsung terhadap almarhum ada sekitar hampir 25 orang, dan akan segera kita lakukan rapid test untuk yang kasus kematian di Singgat Jati, karena ada beberapa yang sudah kontak juga di rekan-rekan puskesmas, termasuk keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi kita harapkan secepatnya akan kita rapid test, mudah-mudahan tidak ada penularan. Kemudian Bapak Ibu, 2 kasus positif yang lain yang di Cepu hari ini sudah masuk di isolasi rumah sakit Cepu kembali, ya, setelah ada masukan dari beberapa pihak, dari desa dan masyarakat sekitar, dan akhirnya hari ini sudah diisolasi di RSUD Cepu. Mohon doanya, mudah-mudahan setelah di swab lagi hasilnya negatif. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang satu, yang positif yang satu masih di Blora, tenaga medis, kondisinya masih baik.
dan beliau isolasi mandiri di rumah, tapi kondisinya sudah baik. Yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini sudah infeksinya sudah menuju ke kesembuhan, sudah lebih dari 21 hari. Kemudian Bapak Ibu, ada saudara-saudara kita yang rapid test positif sebanyak 13 ini. Kita harapkan, kita rencanakan khususnya yang 8 dari Temboro Magetan besok Senin sudah bisa kita isolasi di klinik Bakti Padma. Sudah kita siapkan, mudah-mudahan 8 ini bisa segera kita isolasi di klinik Bakti Padma agar mudah untuk memantau, mengawasi, dan untuk kita lakukan swab. Ini perlu doa restu dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku, akan saya jelaskan ada beberapa pertanyaan ke kami dalam membaca data, menanyakan apa artinya zona merah, apa artinya oranye, apa artinya hijau, begitu ya. Apakah kalau sudah hijau artinya bagaimana? Perlu kami informasikan, merah itu artinya sudah ada kasus COVID positif terkonfirmasi laboratorium. Kita arsir kecamatan itu warnanya merah. Bagaimana yang oranye? Oranye kami arsir artinya adalah di wilayah kecamatan itu sudah ada warganya yang kita rapid positif atau reaktif. Kemudian ada pertanyaan, berarti yang hijau masih aman Mbak Lili? Saya jawab, iya aman saat ini. Tapi kami tidak bisa memberikan kepastian apakah ini aman untuk seterusnya. Karena kondisi seperti ini bisa berubah tiap detik, tiap jam, tiap waktu. Seperti kasus terakhir, kasus keempat yang meninggal di Singget Jati. Jati selama ini tidak pernah ada yang merah, oranye saja tidak ada, karena rapid juga tidak ada. Tiba-tiba kita kedatangan jenazah dari Purwodadi itu dan ternyata PDP dan ternyata kasus positif. Nah ini jadi kita tidak tahu. Jadi sekali lagi tolong dipahami, zona merah, oranye, hijau ini kita hanya menggambarkan yang sudah terjadi. Merah artinya sudah ada kasus positif secara laboratorium, oranye sudah ada kasus rapid test antibody. Yang hijau memang saat ini masih aman, tetapi kami tidak bisa memberikan rekomendasi aman untuk selamanya. Karena sekali lagi virus ini ditularkan dari orang ke orang, dari droplet ke droplet. Jadi sangat situasional. Makanya kami ingatkan sekali lagi, kita harus lebih waspada, lebih hati-hati lagi, karena suatu saat akan bisa berubah. Kemudian yang ketiga, kami akan memberikan sedikit klarifikasi. Ada beberapa hari yang lalu tentang media massa yang menyampaikan kasus PDP positif yang di Desa Kentong di Cepu selama 7 hari tidak pernah ditengok atau tidak pernah dipantau oleh tim kesehatan. Sudah kami klarifikasi, perlu kami sampaikan, ternyata tidak seperti itu. Ya, jadi teman-teman di tingkat desa, di Puskesmas sudah melaksanakan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, tidak langsung itu artinya bisa melalui WA, bagaimana kondisinya, menanyakan obatnya sudah diminum apa belum. Nah, itu termasuk pemantauan. Karena pemantauan ini juga ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Tidak harus kontak langsung. Kontak langsung pun sudah diberikan dalam pemberian obat, vitamin dan sebagainya. Jadi tolong kami mohon rekan-rekan media, ya, kalau mendapatkan satu berita tolong diimbang, harus ada dua belah pihak untuk diklarifikasi.
Agar apa? Agar terjadi keseimbangan berita. Kami bukan membela tenaga kesehatan, tapi tolong diklarifikasi dulu. Belum tentu kebenarannya. Teman-teman, saya rasa sudah optimal. Ya, kami memang merasa memang belum maksimal, tetapi kami merasa itu sudah optimal. Ada kekurangan, ya kami sadari, tetapi sudah berbuat sesuai kemampuan kami. Tapi memang kalau belum maksimal, kami mohon maaf kalau ada teman-teman kami di lapangan yang belum bisa memuaskan semua pihak. Tapi sekali lagi, orang dalam pemantauan pun sudah kita pantau melalui bidan-bidan desa kita di seluruh desa di Kabupaten Blora ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, tadi sudah disampaikan juga dari Dinas Sosial bahwa COVID-19 ini tidak hanya membawa dampak kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi yang luar biasa. Meningkatnya pengangguran karena korban PHK, dampak-dampak kemiskinan pasti akan terus terjadi. Untuk itu kami terus mengingatkan, seperti yang disampaikan Bapak Ketua DPR tadi, saatnya untuk kita terus meningkatkan kegotong royongan kita, saling mendukung, saling membantu. Upaya pencegahan berada di depan kita semua, yaitu kita semua masyarakat itu adalah garda terdepan untuk pencegahan. Jangan menunggu sakit. Kalau masyarakat semua adalah taat dan patuh untuk menjaga jarak, untuk tidak berkerumun, untuk memakai masker, untuk mencuci tangan, itu sudah itu yang kita harapkan. Itu yang lebih bermanfaat daripada kita sudah sakit ke rumah sakit kuratif. Sekali lagi ya, kasus-kasus kematian kami data hampir semua diikuti karena adanya penyakit penyerta, baik hipertensi, diabetes, jantung, gagal ginjal, dan sebagainya. Ini yang menjadi catatan. Jadi tolong, mari kita semuanya menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan tentunya bagi nusa dan bangsa. Kami percaya bersama kita bisa melawan corona ini, asal kita semua kompak bersatu untuk seperti tadi yang taat anjuran pemerintah, dan kita terus berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.